Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kita berjumpa kembali setelah dalam video sebelumnya kita membahas tentang ekonomi rekayasa ya, mengenai analisa perbandingan. Saat ini kita akan kembali membahas, tapi bukan ekonomi rekayasa, tapi tentang statistik non-parametrik. Nah, seperti yang ada di layar saat ini sebuah soal menganalisis binomial. Jadi kita menganalisa binomial dan cross-step atau chi-square. Jadi di layar sini sudah ada soal. Sudah ada soal ya, ada dua soal sih sebenarnya dalam layar sini. Jadi saat ini kita punya dua soal ya, dengan menggunakan data. Jadi kita langsung saja ya. Seperti soal satu ini, pada file data tugas 1.sav ini merupakan soal filenya ini file berbentuk yang bisa dibuka di program SPSS ya. Jadi pada file data tugas 1 kolom 1 variabel gender adalah data 15 mahasiswa S2 pada prodi S2 yang disurvei berbasis gender dengan notasi 1 adalah pria dan notasi 2 adalah wanita. Jadi seperti data di sini ada gender ya, 15 data. Jadi notasi 1 itu adalah pria dan notasi 2 adalah wanita. Variabel datanya gendernya ya, gender variabel datanya. Terus kita lanjut ke soalnya. Apakah proporsi pria dan wanita 1 berbanding 1, 50% berbanding 50% dalam kelas tersebut? Jadi ditanya ya, apakah proporsi wanita dalam kelas tersebut 1 banding 1? Harap diuji berbasis data binomial dengan terlebih dahulu membuat pernyataan hipotesis bahwa proporsi pria dan wanita sama HO dan tidak sama sebagai alternatif hipotesis HA. Diuji tesnya dengan binomial analisis. Jadi tes hipotesis terjawab ya. Tes hipotesis HO proporsi gender pria dan wanita 1 banding 1, 50% berbanding 50%. Seperti tadi sini ya, HO ya. HA proporsi bukan 1 banding 1, tidak sama ya. Terus kita olah datanya. Ini seperti yang terlihat di layar. Nah, ini olah datanya. Ini sudah ada hasilnya ya, tapi kita mengolah untuk mendapatkan ini, kita mengolahnya menggunakan program SPSS. Seperti data tugas ini ya. Ini gender ya. Ini ada dua ini gender. Nanti untuk lulusan ini nanti berhubungan ke soal yang 2. Oke, untuk menganalisis binomialnya, setelah kita memiliki data ini, surveinya, kita melakukan analisis non parametric test. Terus selanjutnya kita ke ligasi dialog. Setelah ligasi dialog ada binomial ya, kita klik binomial ini. Nah, ini terdapat dalam sebuah, di sini ada gender, ada lulusan. Nah, gender ini kita pilih, terus kita tindih arah panahnya. Nah, setelah dia masuk ke tes variabel listnya ya. Nah, di sini ada tes proporsi. Nah, sedangkan proporsi yang diminta tadi itu kan 1 banding 1 ya. Proporsinya antara pria dan wanita itu 50%, 0,5.
Terus setelah kita langsung oke. Nah, ini jawabannya berdasarkan hasilnya binomial test ya, dengan gender grup 1 pria wanita, jumlah sampelnya 15. Ini observe probnya 80-20, test probnya 0,5, SA ya ini 0,35 ya. Ini datanya, hasil analisisnya 0,035. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita copy datanya tadi ini ya. Nanti kita copy datanya, dan selanjutnya kita pas ke lembar jawaban ini. Nah, ini kita paste. Oke, kita dapat nilai tadi 0,035 hipotesis. Nah, kita mengambil kesimpulan. Kita bisa mengambil kesimpulan, ini kesimpulannya. Kesimpulannya. Hipotesis ditolak karena signifikan dengan level 0,035 kurang dari 0,05. Ini kan kurang dari 5% ya. Nilai ini kan keinginannya kita 5% atau hasil tes signifikan. Jadi dipilih HA atau hipotesisnya bahwa proporsi pria tidak berbanding 1 banding 1 dengan wanita. Nah, ini hasil hipotesisnya karena dia kurang dari 0,05. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada file data tugas 1sa.saf ya, akan diuji apakah proporsi lulusan S1 lokal dan non lokal Palu sama dengan proporsi pria dan wanita. Harap diuji tesnya dengan uji tes Kropp-Thebes analisis ya, tes hipotesisnya HO sama proporsi lulusan S1 lokal dan non lokal Palu. Jadi proporsi lulusan ya sama dengan proporsi pria dan wanita. Jadi HA-nya ada perbedaan proporsi lulusan S1 lokal dan non lokal Palu sama dengan proporsi pria dan wanita. Jadi menggunakan uji tes Kropp-Thebes analisis karena untuk mengetahui adanya keterkaitan atau hubungan variabel gender dengan variabel kelulusan. Oke, kita langsung ke analisis di program SPSS. Ini kita keluarkan dulu no, terus nah, seperti data tadi itu, data ini ya, data ini ada gender dengan kelulusan, ini berhubungan dua data ini. Terus kita masuk ke analisis, langsung ke analisis deskriptif analisa. Teman-teman ya, batuk. Deskriptif statistik, kita masuk ke Kropp-Thebes. Kita klik Kropp-Thebes-nya. Nah, ini kita reset dulu ya datanya. Oke. Ini Kropp-Thebes. Ada gender, lulusan. Nah, gender kita masuk ke row-nya. Kita terus lulusan kita masuk ke kolomnya. Setelah dilakukan ini, kita pilih tadi ini, kita lanjut ke ya. Kita klik statistik, kita masuk ke Chi-square ya. Kita klik Chi-square, ini kan kita pilih Chi-square ya. Terus kita continue. Nanti setelah kita continue, kita klik cellnya, terus observe, understand this, tunggu ya, kita klik expected ya, kita klik expected, terus kita continue. Setelah kita continue, kita klik OK. Nah, maka kita dapat hasilnya.
seperti di layar ini ya. Gender, kelulusan datanya 15, 1%, 0%. Oke, ini pengambilan ini hasil datanya, datanya ya. Gender pria, total count. Lulusannya S1 Palu, S2 Palu. Ini jumlah data 12 yang 5 tahunnya. Oke, setelah kita dapat olah datanya Chi-square-nya, kita dapat olah secara 0,446. Jadi didapat hasilnya itu 0,446. Nah, ini yang kita masukkan. Kita copy dari data tadi itu ya. Ini kita dapat datanya. Setelah kita uji Chi-square-nya, ini olah datanya 0,446. Terus hipotesisnya. Setelah ini kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi hipotesis diterima karena signifikan level 0,446 lebih besar dari 0,05, besar dari 5%. Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris, gender, dan kolom S1 lokal dan S1 non-lokal Palu, sehingga HO diterima. Proporsi lulusan S1 lokal dan non-lokal Palu sama dengan proporsi pria dan wanita. Ini kesimpulan yang kita peroleh. Nah, ini terima kasih ya teman-teman. Ini kita yang cukup sampai sini kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.